Salaman dulu yang penting. Demikian merupakan namun kami pun juga memberikan keterangan penjelasan dulu di sana edukasi. Di sana kata penting aturan udah ada, pergubnya ada, keputnya ada, gitu. Warga, jadi pendirian Kampung Susun Bayang itu memang sudah kerjasama Pemprov dan warga. Harusnya 2021 sudah diberikan COVID, Bapak. Jadi di 2022 itu lagi diberikan dan terima kasih. ada berapa yang mesinnya? Listriknya berapa? Pas. Kegiatannya Jangan pegang. Karena tidak bisa mengusir warga, akhirnya pihak Pemprov saat itu wilayah tersebut menjadi tempat pembuangan sampah. Akhirnya warga ketua DPR saat itu banyak. halo. Kaos Persija kasih lihat. Kayaknya jersey Persija itu, Kang. Bisa dong. Diliatin logonya, Kang. Kan lebih ganteng, Kang. Pakai merah-merah. Kasih. Oke, apa? Hari ini kan tadi udah bertemu dengan warga, tapi mungkin boleh kita ulang sedikit apa aja sih aspirasi yang Kang Emil hari dapatkan? Ya, saya akhirnya paham intinya warga terpindahkan, kemudian warga sudah difasilitasi. Setelah Pak Anies tidak lagi gubernur, ternyata komitmen di peraturan gubernur ini ada kendala, tidak dilaksanakan kan oleh PJ gubernur. Sehingga pertanyaannya, kenapa kan? Alasan apa? Karena dasar hukum dan lain-lainnya sudah ada. Kalau dari saya sederhana, tidak boleh ada pembangunan yang ada di atas kesedihan warga kan. Ini JIS-nya kan mentereng keren, tapi menyisakan cerita yang belum selesai. Berarti kan harus diselesaikan, ya, supaya tidak jadi sandungan, tidak menjadi sebuah citra yang kurang baik. Nah, tapi saya harus adil jadi pemimpin. Saya belum paham alasan PJ tidak melaksanakannya. Sehingga itu akan saya teliti dulu. Tapi saya komit 100 hari pertama kalau jadi gubernur, ini masalah ini harus beres secepatnya. Kayak gini nggak boleh dilama-lama. Apalagi kewenangannya tinggal mau apa nggak mau dari political will dari pemimpin kan. Nah, saya kira itu bukan masalah lain-lain, ternyata hanya masalah mau apa tidak gubernurnya melaksanakan. Tapi karena saya baru, saya ingin mendengarkan penjelasan dulu dari PJ kenapa tidak melaksanakan pergub yang sudah disepakati. Setelah 100 hari itu, hitungan selesai masalah ini selesainya itu apa, Kang? Apakah penyerahan kunci atau gimana? Menjadi atensi utama agar masuk, jadi dirapatin, balik lagi ke sini, diobrolin, diomongin. Pasti saya orangnya cari solusi. Waktu saya di Bandung, PKL itu saya rapikan, saya apakan, nggak pernah ada yang digusur tanpa solusi. Contoh ya, sekedar contoh. Bahkan saya lobby shopping mall ya, buat shopping mall akhirnya mau di basement buat PKL sehingga tidak semrawut lagi jalan di depannya, PKL-nya tetap dimuliakan kan. Nah itu yang saya sebut cara-cara solutif. Mungkin ada yang cepat, ada yang butuh waktu, tapi nggak bisa saya membereskan satu masalah tapi menyisakan masalah yang lain. Opsinya itu berarti itu seperti apa? Kan ini kan bangunannya sebenarnya sudah ada, tinggal ditempatkan oleh warga di kota Bengkalan. Itu pertanyaannya kenapa nggak dilaksanakan? Kan saya tanya ke PJ.
Walaupun ada alasan-alasan keinternsionalan yang masih rumor ya, saya mau cek dulu. Berarti ada Kalau dari Jakpro atau pengelola milik dari PSD itu bilangnya kan sempat ditawarin cuma tarifnya nggak masuk gitu. Karena hitungan bisnisnya Jakpro nggak memungkinkan. Nih, saya kasih tahu ya, bedanya BUMD dengan perusahaan swasta apa? Kalau swasta 100% profit oriented. Kalau BUMD ada persentase profit oriented, ada persentase sosial. Tinggal berapa persen sosialnya. Nah kalau kasusnya sudah begini, nggak bisa atas nama selalu profit oriented, tapi masalah nggak beres-beres kan. Misalnya ibu-ibunya nangis, nggak bisa, jadi tinggal ya udah profitnya diturunin. Kan si profit itu ujungnya ke APBD, pengelola APBD kan kami. Jadi kalau menurut kami nggak usah banyak-banyak, tahun ini turunin aja targetnya, tapi sosialnya beres kan aman. Jadi poinnya, komitmen saya di 100 hari pertama nanti saya akan kembali mengurai dari Jakpronya, dari alasan PJ-nya ke sini supaya harusnya bisa beres. Dan menurut saya nggak terlalu rumit dalam bayangan saya. Cuma saya harus tabayun dulu. Nggak bisa saya langsung bilang A di hari ini tanpa tahu perspektif dari yang lain. Kalau tadi sempat dikasih kayak kertas itu Ya, itu nggak ada masalah. Ingin mereka kembali ke tempat semula dengan aturan-aturan yang sudah ada. Saya kira nggak ada masalah, tapi harus tanda tangannya kan pada 4 Desember dulu. Ya, ada masalah. Kang, kalau ini kan misalkan kita kan bicara pilkada ya, soal konsentrasi. Kan kalau pihak sebelah Pak Pram itu bilang komitmennya 30 hari kelar ini, Kang. Tapi kalau Kang Emil melihat sepertinya butuh waktu ya, Kang, untuk menyelesaikan ini. Ya, itu mah relatif lah. Kalau mau pakai banyak-banyakan hari, silakan aja. Dalam teori politik biasanya ada istilah 100 hari kerja. 100 hari kerja itu bisa beres hari ke-7, bisa beres hari ke-30, bisa beres hari ke-70, dan setelah 100 hari biasanya modenya normal. Tapi kalau 100 hari itu biasanya istilah dalam politik pilkada, apa nih yang bisa cepat dikerjakan. Jadi poin saya di rentang 100 hari. Oke ya? Ini pembuktian kan? Pembuktian ya kan? Iya, kurang lebih begitu. Kang, kampanye Akbar Kang, siapa aja Kang yang undang, Pak Prabowo, Pak Jokowi diundang kan? Iya, sebagian besar, tapi belum ada jawaban.